Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Eli Ernawati dan rekan saya Ardi akan menjelaskan mengenai hasil resensi buku kelompok kami dengan judul Human Capital Development. Buku ini adalah buku yang ditulis langsung oleh Ketua Prodi Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Edi Jusriyadi, SEMM, dengan rekannya Profesor Dr. Haji Abdul Rahman, SEMM. Buku ini adalah buku yang diterbitkan pada tahun 2019 oleh penerbit dan sebagai anggota IKAPI di Pekalongan, Indonesia dengan ketebalan buku 190 halaman. Buku Human Capital Development Teori dan Aplikasi ini ditujukan untuk semua kalangan pembaca ataupun kalangan umum yang tertarik dengan manajemen sumber daya manusia, terkhusus untuk mahasiswa tingkat akhir yang ingin melaksanakan penelitian dengan judul yang sama. Dalam buku ini membahas tentang pengembangan sumber daya manusia yang dibuat atau disusun sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai penulis seperti 1. Menunjukkan kontribusi sumber daya manusia terhadap bisnis. Yang kedua, memudahkan pembaca baik dari segi teori dan pengaplikasian terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Human Capital Development dalam perspektif manajemen sumber daya manusia menjadi leverage dalam meningkatkan performance baik dalam bentuk text performance maupun conceptual performance yang dapat dilakukan melalui proses pembelajaran organisasi dalam bentuk training dan development guna meningkatkan hard competence maupun soft competence human capital. Buku ini tidak berpotensi mengupas human capital development secara tuntas, namun demikian buku ini mengajak pembaca mengeksplorasi human capital development yang berfokus pada teori dan aplikasi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa komponen intelektual kapital menurut Preti dan Guthrie tahun 2000 IPEC 1998 diklasifikasikan menjadi 3, yaitu 1. Human capital, yang kedua struktural capital, yang ketiga relational capital. Dalam buku ini juga mendeskripsikan aspek-aspek teori kinerja dan teori sumber daya yang banyak mendapatkan sorotan dari para pakar. Di dalamnya meliputi masalah perubahan perilaku kinerja dan kemampuan kerja dengan karakteristik seseorang tenaga pendidik atau dosen. Selain itu juga disebutkan bahwa SDM secara komprehensif, konvensional kemudian dilengkapi dengan beberapa surah dalam Al-Quran untuk mempertegas pemahaman, keyakinan, sikap terhadap tata nilai, keinginan, kepentingan, motivasi dan reaksi yang akan berlaku di mana saja manusia akan beraktivitas. Itulah tadi penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman kelompoknya saya, yaitu Eli Ernawati, dalam pembahasan buku Human Capital Development. Kelebihan pada buku ini adalah 1. Pembahasannya rinci di masing-masing konsep. Kedua, sistematika pembahasan topik yang urut dan teratur. Ketiga, dilengkapi contoh kasus dan riset yang dilakukan oleh penulis. Keempat, menggunakan beberapa teori para ahli dan landasan Al-Quran dan hadis. Kelima, tata bahasa yang digunakan sangat baik sehingga sangat mudah dipahami. Buku Human Capital Development juga memiliki kekurangan, yaitu pertama, sampulnya dilepas, kemudian diletak spasi pada kalimat tidak teratur, khususnya pada halaman 52. Ketiga, kekurangannya adalah masih ada beberapa pengetikan ejaan huruf yang kurang tepat. Itu terdapat pada halaman 19 dan 52. Kesimpulannya yang kami temui adalah kontribusi pendidikan formal dan non-formal dalam mendukung pengembangan intelektual kapital telah banyak dibuktikan secara teoretik dan empiris. Demikian pula kajian tentang kontribusi intelektual kapital dalam mendukung perilaku kerja dan kinerja sumber daya manusia. Hal yang baru dalam pembahasan buku ini adalah pendidikan nilai al-Islam kemuhammadiyahan yang secara teoretik dan empirik. Human Capital Development di sebuah organisasi atau perusahaan bukan hanya memberikan pelatihan saja atau hanya melakukan administrasi pelatihan. Cakupan pekerjaan dalam bidang ini meliputi
untuk mengembangkan human capital di perusahaan, melakukan analisa kebutuhan pelatihan secara sistematis, memetakan potensi, menyusun perencanaan karirnya, hingga mengembangkan sistem promosi, demosi, dan mutasi di sebuah perusahaan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 3 dan segala yang tersampaikan ini tidak lepas daripada kerja keras, tidak lepas daripada isi kunjungan kabinet development tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.